Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman dan takwa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Asri dari AFI2 NIM akhir 060. Ya, berikut adalah materi saya sampaikan tentang Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan besar Islam yang meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Judul presentasi saya hari ini yaitu Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabbar dan Peletak Dasar Ilmu Modern. Yang pertama adalah biografi Al-Khwarizmi. Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Tempat lahir kini di Khiva, Uzbekistan. Tahun lahirnya sekitar 780 Masehi, tahun wafatnya sekitar 850 Masehi. Era kekhalifahan Abbasiyah atau khususnya masa Khalifah Al-Ma'mun. Tempat berkarya di Bait Al-Hikmah, House of Wisdom atau di Baghdad. Latar belakang Al-Khwarizmi adalah seorang ilmuwan serba bisa, ahli dalam matematika, astronomi, geografi, dan kartografi. Ia bekerja di Bait Al-Hikmah, sebuah pusat intelektual di Baghdad, di mana banyak karya Yunani, India, dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Peran pentingnya adalah sebagai kompilator, perkembangan, dan inovator ilmu pengetahuan klasik. Yang kedua itu ada karya-karya besar Al-Khwarizmi. Berikut beberapa karya monumentalnya. Yang pertama, Alkitab, Mukhtasar fil Hisab, Al-Jabr dan Wal Muqabbalah. Diterjemahkan ke dalam Latin pada abad ke-12 sebagai algoritmi di Numeru Inrum. Menjadi dasar dari istilah Al-Jabbar dan algoritma, buku ini menyajikan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan linear. Yang kedua itu Kitab Surah Al-Ard, buku bentuk bumi, sebuah karya geografi penting yang merevisi peta dunia Ptolemeus, menyajikan daftar koordinat dari lebih 2.400 kota dan lokasi geografis. Yang terakhir, Jil Al-Sinding, karya astronomi yang menyusun tabel astronomi berdasarkan pengetahuan India dan Yunani, termasuk kalkulasi posisi matahari, bulan, dan planet-planet. Yang ketiga, pemikiran dalam ilmu matematika. Al-Khwarizmi meletakkan dasar bagi matahari modern. Yang pertama itu konsep Al-Jabbar. Istilah Al-Jabbar yang berarti pemulihan atau penggabungan, dan Al-Muqabbalah berarti penyimpangan. Ia membagi persamaan kuadrat menjadi 6 bentuk dan menyelesaikan secara geometris dan artimetris. Yang kedua itu ada sistem desimal, mengadopsi sistem angka India dari 0 sampai 9 yang kemudian menjadi angka Arab di Eropa. Perkenalannya terhadap angka 0 sangat revolusioner dalam matematika dunia. Yang terakhir itu ada algoritma. Namanya diserap dalam bahasa Latin sebagai algoritmi. Munculnya konsep algoritma untuk menyelesaikan persoalan matematika dan logika berasal dari metode yang dia kembangkan. Yang keempat itu pemikirannya dalam ilmu astronomi, mengembangkan tabel pergerakan benda langit yang sangat posisi, menyempurnakan metode perhitungan waktu dan kalender berdasarkan pergerakan langit. Karya-karya astronominya membantu perkembangan perhitungan waktu sholat dan arah kiblat atau kiblah.
Yang kelima itu pemikirannya dalam geografi, menyusun peta dunia berdasarkan pengukuran lintang dan bujur yang lebih akurat dari Ptolemeus. Menggunakan metode dari triangulasi dan penghitung jarak serta ukuran bumi lebih tepat. Meningkatkan pemahaman umat Islam tentang dunia dan memfasilitasi perjalanan, perdagangan, dan ekspansi. Yang keenam itu pengaruh dari warisan Al-Khwarizmi. Yang pertama, di dunia Islam menjadi fondasi ilmu matematika dan astronomi Islam selama berabad-abad. Karyanya menjadi rujukan di madrasah dan universitas Islam. Yang kedua, di dunia Barat, diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad 12 dan digunakan sebagai buku teks di Eropa hingga ke abad 17. Pemikirannya dan metode Al-Khwarizmi menjadi dasar perkembangan kalkulus, kriptografi, dan komputer modern. Yang ketiga, dalam dunia modern, algoritma istilah yang berasal dari namanya adalah inti dari semua program komputer saat ini. Konsep aljabar yang diperkenalkan adalah dasar dalam semua ilmu teknik dan eksakta. Yang terakhir adalah penutup. Al-Khwarizmi bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi pilar peradaban. Warisannya masih hidup dalam setiap perhitungan komputer dan algoritma yang kita gunakan pada hari ini. Dia membuktikan bahwa ilmu adalah jembatan peradaban, melampaui batas geografi, agama, dan waktu. Sekian presentasi saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.